Baik, untuk nomor yang pertama adalah pengaruh rute intravena, intramuskular, dan subkutan terhadap proses absorpsi obat dan cara formulasinya. Untuk rute yang pertama itu ada intravena. Intravena itu disuntikannya di area dermis. Rute ini tuh memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat di dalam sirkulasi. Pada intravena tidak ada fase absorpsi, obat langsung masuk ke dalam vena dengan one set of action, jadi dia segera. Kemudian pada intravena, obat bekerja paling efisien, bioavailabilitasnya bisa sampai 100%. Obat harus berada di dalam larutan air. Bila emulsi, lemak partikel, minyak tidak boleh lebih besar dari ukuran partikel eritrosit. Sediaan suspensi tidak dianjurkan. Kemudian untuk rute yang selanjutnya itu rute intramuskular, dia disuntikannya ke area hipodermis. Pada intramuskular, bioavailabilitas obat mencapai 80% sampai 100%. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau suspensi obat. Larutan obat dalam air lebih cepat diabsorpsi daripada bentuk suspensi atau larutan minyak. Kemudian untuk rute yang selanjutnya, rute yang terakhir juga ada subkutan. Ini juga masuknya ke hipodermis. Suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Kecepatan peredaran darah pada subkutan dan sirkulasi regional kurang, maka kecepatan absorpsi obat juga otomatis berkurang. Absorpsi dapat dipercepat dengan memberikan hyaluronidase, yaitu suatu enzim yang merusak mukopolisakarida dan matrik jaringan ikat yang mengakibatkan penyebaran obat terlarut dan mempercepat absorpsi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi formulasinya, ada 4 faktor, dari mulai ukuran partikel, jadi ketidaksamaan ukuran partikel akan menyebabkan absorpsi lambat. Biasanya partikel kecil itu akan lebih mudah diabsorpsi. Kemudian yang kedua ada volume sediaan. Volume sediaan untuk rute intravena adalah boleh lebih dari 10 mili. Untuk rute muskular adalah kurang dari 3 mili, dan untuk rute subkutan itu kurang dari 2 mili. Kemudian untuk tipe, bentuk, sediaan, dan kelarutan partikel. Jadi untuk sediaan injeksi dengan zat aktif yang tidak larut dalam air, maka akan diformulasikan menjadi emulsi, suspensi, atau pelarut campur, sehingga tidak boleh diinjeksikan dengan rute intravena, karena intravena hanya boleh dengan pelarut air. Jika sediaan ingin diinjeksikan melalui rute intravena, maka harus menggunakan pelarut air, karena sediaan akan langsung menuju peredaran darah. Gitu. Kemudian yang faktor yang terakhir ada pH dan osmolaritas sediaan. Jadi jika sediaan diinjeksikan melalui rute intramuskular atau subkutan, sebaiknya pH sediaan injeksi harus sesuai dengan pH fisiologis, yaitu sekitar 6,8 sampai 7,4 gitu. Ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan, ini juga dari Farmakope, dan juga dari jurnal. Cukup sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.